Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gue mau lanjut jawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Witarsa Halim. Nah, ini Bro Witarsa gue inget nih, kayaknya pernah nanya sebelumnya ya. Tapi nggak apa-apa guys, kalau misal kalian udah pernah bertanya sebelumnya, mau nanya lagi, nggak apa-apa. Silakan guys ya, nggak apa-apa. Gue orangnya nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini Bro Witarsa, gue inget nih, dulu pernah tanya ya. Nah, ini ada pertanyaan baru dari Bro Witarsa. Pertanyaannya soal Panerai guys. Oke, langsung kita bahas ya. Pertanyaan dari Bro Witarsa. Bro Gojam, Panerai PEM 572. Oke gak? Oke. Singkat, jelas, padat ya. Jadi pertanyaannya sangat singkat ya. Jadi Panerai 572 menurut gue gimana? Oke bro. Bro Witarsa, langsung gue jawab ya pertanyaannya. Panerai 572 menurut gue oke gak? Menurut gue oke banget. Oke banget. Ini salah satu Panerai yang gue suka bro. Ini salah satu Panerai yang gue suka dan gue pernah coba ini gitu ya dulu ya. Ini model kan udah di discontinued ya. Udah nggak ada sekarang, udah di discontinued. Tapi dulu waktu masih ada, waktu belum di discontinued, gue inget gue pernah coba ini. Gue pernah coba ini model nih gitu ya di butik ya. Dan gue suka bro, dan gue suka gitu ya. Gue udah lupa sih rasanya gimana karena itu udah bertahun-tahun yang lalu ya. Ini model lama ya. Kalau nggak salah mungkin tahun 2017-an, 2018-an ini gue coba ini model. Kayaknya mungkin udah 5 tahun, 6 tahun lalu gitu ya. 5-6 tahun lalu gitu ya. Nah ini model gue suka bro. Ini model gue demen. Kenapa gue suka ya, dan gue bilang ini oke. Karena yang paling pertama, alasan pertama, kenapa ini model merupakan model yang gue suka. Dan menurut gue ini model Panerai juga yang unik. Karena kenapa? Karena movementnya. Ini panel 572, dia kalibernya nih kaliber P4000 ya, P4000, dan itu ada micro rotor gitu ya. Nah, ini yang bikin nih jam spesial ya menurut gua adalah dia pakai micro rotor gitu ya. Nah, micro rotor tuh apa? Micro rotor tuh adalah kayak misalnya gini nih. Aduh, gua nggak ada sih. Soalnya gua nggak ada jam otomatis yang apa sekarang di koleksi gue nggak ada jam yang ada apa yang otomatis dan ada kasih lihat rotor gitu ya. Tapi biasanya kan namanya jam otomatis itu biasanya kan di belakangnya tuh ada rotor tuh yang muter-muter itu tuh. Nah biasanya itu kan gede tuh. Biasanya tuh paling nggak tuh udah setengahnya tuh hilang tuh. Jadi kalau mau lihat movementnya selalu keblok sama rotor gitu. Dan rotornya tuh bisa kayak setengah case-nya gitu ya. Nah, tapi kalau micro rotor gitu ya, itu tuh kecil, micro kan kecil gitu kan, rotornya tuh kecil. Jadi rotornya itu nggak akan ngeblok case-nya sampai setengah badan begitu, enggak, paling kecil aja gitu, cepret aja gitu. Nah, jadi movementnya masih bisa dinikmatin gitu. Nah, jam-jam di market ya bro ya, mau cari yang micro rotor itu jarang banget gitu loh. Patek Philippe ada micro rotor, tapi bahkan brand-brand besar kayak Vacheron Constantin yang salah satu Big Three, salah satu Holy Trinity, itu juga kayaknya dan nggak ada tuh, nggak ada, mereka tuh nggak ada tuh model-model pakai micro rotor, nggak ada. Jadi jarang gitu loh, jarang. Jadi fitur micro rotor sendiri itu unik gitu loh. Nah, jadi waktu gue lihat nih panel 572, movementnya P4000 ada micro rotor. Nah itu gue suka tuh, unik menurut gue. Nah itu alasan pertama. Dan menurut gue ini salah satu. Dan P4000 sendiri itu termasuk kelas premiumnya ya, termasuk kelas premium. Dan menurut gue unik gitu loh. Karena sekarang aja juga di katalog Panerai juga udah nggak ada kan movement P4000 ini, dia udah nggak pakai lagi gitu. Jadi secara movement unik, ada micro rotor gitu ya. Sekarang juga model-model Panerai juga udah nggak ada yang pakai P4000 lagi gitu ya. Nah terus udah gitu alasan lagi kedua kenapa gue suka sama ini model, dan menurut gue kenapa ini cakep banget ya ini model, karena dia simetris. Jadi ada 12 digit itu, ada 12, 3, 6, 9 gitu loh. Angkanya nggak kepotong gitu loh. Nah biasanya Panerai itu terus gini, udah nggak kepotong, udah gitu dia ada second hand. Nah itu menurut gua tuh unik tuh di sono tuh. Biasanya kalau Panerai misalnya ada second handnya itu akan ditaruh di jarum detiknya ya. Biasanya ditaruh di angka 9. Jadi kepotong angkanya jadi cuma 12, 3, 6. Tapi ini
Dia ada second hand tapi 12,369, jadi tetap simetris. Tetap simetris tapi ada second hand. Nah, itu menurut gue bagus gitu loh. Terus secara ukuran juga dia bagus ya, 45 mili. Udah gitu ketebalannya juga 12,5 mili. Jadi jatuhnya lumayan tipis sebenarnya di tangan gitu, tapi nggak terlalu tipis. Jadi secara proporsi juga gue bilang bagus gitu. Jadi makanya gue bilang gue suka sih sama ini jam sih bro, jujur ngomong ya. Dan kalau misalnya gue punya kesempatan ya, punya ini jam ya, gue mau sih beli sih. Tapi ini jamnya udah discontinued, jadi nyarinya juga udah lebih susah sekarang gitu ya. Gitu. Tapi ini sebenarnya bagus ini jam loh. Gue sih suka sih. Gitu. Terus udah gitu juga terus apalagi yang bikin gue suka ya, movementnya, terus simetris gitu ya. Nah, terus udah gitu gini, gue juga mau cerita ya, sebenarnya ya ada Panerai yang kayak begini persis sama, yaitu Panerai 620. Nah, itu limited edition tuh. Itu cuma 500 biji doang diproduksi sama Panerai. Nah, itu bedanya sama ini model cuman satu. Ini 45 mili, kalau Panerai 620 itu 42 mili. Sama-sama, dua-duanya sama gitu. Satu sama-sama punya micro rotor, dialnya juga sama persis ya, tapi beda ukuran doang. Nah, yang lu tanya ini kan 572, yang lebih besar karena size 45. Ada yang persis sama 42 mili, itu 620. Nah, gue juga udah pernah coba itu tuh, yang 620. Jadi waktu itu gue coba, gue inget banget ya, gue coba 620 sama 572 barengan gitu ya. Jadi cuma beda ukuran doang tuh, gue coba tuh gitu ya. Nah, dulu ya waktu gua kan waktu dulu ya gua pikir ya, wah kayaknya gua bakal lebih suka yang ini cuma sekedar cerita. Dulu gua pikir, wah gua bakal suka nih yang 620. Gua bakal lebih suka karena kenapa? Kayaknya 42 itu lebih pas di tangan gua gitu ya. Tapi begitu gua coba ya, waduh bener-bener deh. Gua masih inget banget emosinya gua ya saat itu ya. Begitu gua coba disandingin gitu ya, 572 sama 620 ya. Gua lebih suka 572. Karena kenapa? Karena Panerai itu, sekali lagi gue mau bilang ya, Panerai itu yang nggak tahu kenapa ya, pokoknya kalau kecil malah jelek. Nah itulah tuh bingungnya Panerai itu. Panerai itu memang jamnya harus besar. Kalau kecil malah elek gitu loh. Jadi kayak ini nih 572 sama 620 gitu ya. Wah, apa orang mungkin ada yang mikir, oh 45 kegedean gitu. Enggak. Gue udah pernah coba gitu, walaupun gue tuh ya, lu kalau follow Gojam pasti udah tau lah selera gue juga makin hari ya makin demen jam yang rata-rata lebih kecil. Tapi kalau untuk Panerai gue akan buat pengecualian. Gue akan, kalau misal gue beli Panerai, gue pasti mau yang biar gimana agak besar. Walaupun gue pernah punya yang 47 dan gue ngerasa gue nggak bisa pakai ya, tapi bukan berarti gue kalau misalnya Panerai 42 sama 44 ya gue bakal pilih 42 sih. Mungkin gue masih lebih, bukan berarti gue nggak anti yang 42, enggak, tapi kalau 42 sama 44 mungkin gue akan lebih condong ke 44 gitu loh, atau kalau Radiomir 45. Nah kalau Radiomir kan kalau nggak 45 42 gitu kan, kalau Luminor 42 44 gitu loh. Nah ini jadi maksud gue adalah ngomong gini, 572 ini bagus gitu, walaupun dia 45 mili, tapi dia nggak akan bilang maksudnya oh kegedean gimana, enggak, karena gue udah pernah coba dan jatuhnya bagus gitu loh. Dialnya tuh memang lebih bagus yang besar gitu. Panelnya tuh begitu, dan termasuk model yang ini 572, dan ini perfect, ini 45 gitu loh. Jadi bagus gitu ya, walaupun ada ukuran yang lebih kecil lah, 42 ya, yang si 620 itu. Tapi 572 ini menurut gue lebih bagus. Jadi menurut gue ini jam sih bagus banget sih model yang ini bro. Gitu. Gue kalau lu misalnya ada kesempatan beli dan lu misal mungkin ada teman mau lepas atau gimana gitu ya, dan lu mau beli ya, gue bilang sih langsung aja tancap, menurut gue sih bagus sih menurut gue gitu. Mungkin satu hal sih yang menurut gue kekurangannya, dan ini pun juga bukan kekurangan sih, tapi kalau menurut gue lebih bagus lagi kalau misalnya movementnya manual ya, karena gue tuh lebih suka manual sih jujur aja ngomong gitu ya, lebih suka manual. Tapi ini pun gak akan jadi masalah, karena kenapa? Karena memang dia kan micro rotor, terus udah gitu. Jadi biasanya kan salah satu sebab ya kenapa gue lebih suka manual biasanya kan supaya movementnya itu tuh bisa dilihat gitu loh. Karena kalau ada mau otomatis dia ada rotor itu ngeblok itunya, ngeblok movement. Nah tapi ini kan dia kan pakai micro rotor. Nah jadinya movementnya juga nggak bilang keblok gimana gitu loh, karena pakai micro rotor gitu. Jadi ya gue masih nggak apa-apa sih gitu loh. Walaupun tetap
gue lebih suka manual sih secara umum gitu ya. Karena gue suka winding gitu ya. Jadi kekurangannya ini jam cuma satu sih. Dia tuh otomatis kalau buat gue. Tapi itu pun juga bukan bilang kekurangan gimana sih gitu. Dan jujur ngomong, gue kalau misal punya kesempatan untuk ambil nijem, gue juga bakal mau sih jujur ngomong. Apalagi kalau harganya pas gitu ya. Nah, terus udah gitu yang mungkin kekurangan lain adalah gini, gue kurang suka ya. Dia otomatis, tapi otomatiknya ditulis gitu. Nah, itu gue agak kurang suka tuh. Gitu, menurut gue otomatis udah buang aja, jangan ditulis gitu. Tapi sekali lagi itu juga minor gitu loh. Jadi overall gue bilang ini jam bagus karena dia bagus, karena simetris ya, angkanya nggak ada yang kepotong, ada second hand, dan yang paling aset terbesarnya adalah movementnya unik banget, ada micro rotor kaliber P4000, dimana itu movement udah nggak dipakai lagi sekarang sama Panerai gitu, dan itu merupakan setahu gue yang kelas premiumnya loh gitu loh, P4000 ini gitu loh. Dan begitu ya, terakhir ya, yang gue juga suka banget ya, ini adalah termasuk family-nya Radiomir 1940. Dimana Radiomir 1940 itu memang, kan dulu kan ada Luminor 1950, Luminor, ada lagi Radiomir yang wired lock gitu ya. Sama satu lagi Radiomir 1940. Nah, yang gue punya tuh waktu itu, gue beli Panerai 587 itu Radiomir 1940. Nah, itu gue suka tuh. Karena Radiomir 1940 itu sekilas sebenarnya kayak Luminor, tapi dia cuma nggak ada kuping gitu. Jadi sebenarnya kayak Luminor, tapi dia nggak ada kuping, dan udah gitu jadi kayak lebih apa ya? Kalau menurut gue Radiomir 1940 gue suka karena kenapa? Kayak anggun, dia kayak campuran Radiomir sama Luminor digabung gitu. Nah, jadi Radiomir jadi Radiomir 1940 itu gitu, family-nya gitu loh. Karena jadi gue merasa tuh kelasnya 1940 ya, itu gue suka tuh karena dapat sportinya Luminor, tapi anggunnya Radiomir juga dia masih dapat gitu loh. Nah, ini panel 572 nih termasuk Radiomir 1940 karena lock-nya dia nggak wired. Karena dia lock-nya tuh tebel gitu loh, kayak Luminor gitu loh. Dimana sekarang kalau gue lihat ya di katalog Panerai, Radiomir 1940 juga udah nggak ada, udah nggak ada, udah hilang gitu loh. Nggak ada tuh model-modelnya sekarang, nggak ada lagi yang Radiomir 1940. Jadi udah kayak musnah gitu loh. Jadi makanya kalau lu misalnya ada kesempatan sih beli Panerai 572 ini, gue support banget dan gue rekomen banget karena ini memang bagus gitu, gue sendiri suka gitu. Jadi ya itu sih pendapat gue. Jadi oke gitu, modelnya oke, dan ini merupakan salah satu model yang Gojam suka gitu. Oke ya, begitu aja ya Bro Witarsa ya, semoga membantu. Guys, kalau misalkan punya pertanyaan seperti Bro Witarsa, langsung ya guys komen di bawah. Kalau misalnya nanti menarik, gue akan jawab seperti ini. Makasih guys udah nonton. Jangan lupa support Gojam, bantu subscribe kalau misalkan suka horologi jam tangan. Subscribe channel ini dan nantikan Gojam di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.